Football Universe. Italia adalah salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang baru sekali mengangkat Piala Eropa, yaitu di tahun 1968. Mungkinkah Italia mengangkat Piala Eropa 2020? Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Italia sudah 4 kali mengangkat trofi Piala Dunia, tetapi untuk Piala Eropa mereka baru sekali memenangkannya. Itu pun terjadi sekitar 52 tahun yang lalu, saat mereka mengangkat trofi ini. Di tahun 2000 dan di tahun 2012, mereka sempat melaju sampai babak final. Akan tetapi mereka harus takluk dari Prancis dan Spanyol. Pada Piala Dunia 2018 lalu di Rusia, tim nasional Italia sedang berada di masa-masa tersulit pasca gagal lolos kualifikasi untuk edisi Piala Dunia tersebut. Alhasil, pada 15 Mei 2018, sebelum Piala Dunia 2018 bergulir, tim nasional Italia mengganti pelatihnya dengan Roberto Mancini. Kedatangan mantan pelatih Manchester City dan Inter Milan ini diharapkan dapat melakukan pembaruan di semua sektor yang menjadi kelemahan tim nasional Italia. Il Mancio, yang juga mantan penggawa Italia ini, kemudian melakukan evaluasi atas pertandingan-pertandingan Italia terdahulu dan mulai melakukan pembenahan. Hal pertama yang dilakukan adalah penyegaran skuad. Sebelum era Mancini, Italia bermain dengan line up yang rata-rata usianya di angka 28 tahun. Mancini kemudian mencoba pemain-pemain yang rata-rata usianya di angka 25 atau 26 tahun, agar tim nasional Italia lebih segar dan powerful. Mancini kemudian memanggil nama-nama seperti Jorginho, Nicolo Zaniolo, serta Federico Chiesa, dipadukan dengan nama-nama pemain senior seperti Bonucci dan Chiellini. Selain melakukan penyegaran skuad, Mancini mencoba melakukan penyegaran gaya bermain Italia. Seperti kita ketahui bahwa Italia sangat suka bermain dengan menggunakan formasi andalan mereka, 1-4-4-2 atau 1-3-5-2. Hal ini karena kedua formasi tersebut mendukung gaya bermain Catenaccio Italia yang dominan fokus ke pertahanan dan membangun serangan cepat tanpa berlama-lama menahan bola. Tetapi Mancini tidak bermain dengan kedua formasi tersebut. Mancini malah bermain dengan formasi 1-4-3-3, selayaknya Tiki Taka Barcelona ataupun Total Football Belanda. Formasi ini lebih menekankan penguasaan bola dan fokus pada penyerangan. Perubahan gaya bermain ini sempat ditentang beberapa praktisi sepak bola Italia, tetapi Mancini meminta mereka bersabar dan melihat penampilan anak asuhnya di beberapa pertandingan awal. Kerja keras Mancini pun terlihat di 5 laga awalnya. Menurut analisa statistik, tim nasional Italia di bawah arahan Mancini jauh lebih efektif daripada 2 pelatih sebelumnya, yaitu Luigi Di Baggio dan Gian Piero Ventura. Tim yang dibentuk Mancini unggul di segala segi, seperti penguasaan bola, total tembakan, total operan, dan sentuhan bola. Setelah formasi dan filosofinya dapat diterima, Mancini lantas meneruskan kebijakannya memanggil beberapa pemain yang belum pernah membela tim nasional Italia atau bahkan para pemain muda yang minim pengalaman. Mancini juga memanggil beberapa pemain dari tim Serie B Italia. Sampai pada 27 laga bersama tim nasional Italia, Mancini telah memanggil sekitar 68 pemain atau menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah pelatih tim nasional Italia. Kepercayaan Mancini terhadap pemain yang terabaikan dan dikombinasikan dengan pemain muda serta senior menuai hasil maksimal, di mana Italia hanya kalah 2 kali, imbang 7 kali, dan menang 22 kali dalam 31 laga. Selain itu, Italia tampil sangat
perkasa saat kualifikasi Piala Eropa 2020 dengan meraih poin sempurna, yaitu 30, hasil dari kemenangan di 10 pertandingan tanpa seri atau kalah. Di Euro 2020 ini, Mancini hanya boleh membawa 26 nama dan harus tepat memilih agar dapat meraih hasil maksimum. Di posisi penjaga gawang, Mancini akan membawa 3 nama, yaitu Gianluigi Donnarumma dari AC Milan, Alex Meret dari Napoli, serta Salvatore Sirigu dari Torino. Kiper utama akan dipercayakan kepada Donnarumma menyusul penampilan konsistennya di bawah Mister AC Milan. Sementara itu, Alex Meret dan Sirigu menjadi pelapis. Ketiga kiper ini dari segi kualitasnya memang bukan kiper terbaik dunia, sekelas Buffon. Tetapi mereka terus berkembang dan menunjukkan penampilan yang positif. Di posisi bek, Mancini akan membawa Francesco Acerbi dari Lazio, Alessandro Bastoni dari Inter Milan, Leonardo Bonucci dari Juventus, Giorgio Chiellini dari Juventus, Giovanni Di Lorenzo dari Napoli, Emerson Palmieri dari Chelsea, Alessandro Florenzi dari PSG, Leonardo Spinazzola dari Roma, dan Rafael Toloi dari Atalanta. Posisi bek tengah sepertinya tetap dipercayakan kepada duet veteran Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Sementara fullback kanan Alessandro Florenzi dan fullback kiri Emerson Palmieri. Tradisi Catenaccio sepertinya akan tetap dipertahankan Mancini dengan memaksimalkan barisan pertahanan Italia dan dimodifikasi untuk menunjang formasi 1-4-3-3. Di lapangan tengah, Mancini akan membawa Nicolo Barella dari Inter Milan, Brian Cristante dari Roma, Jorginho dari Chelsea, Manuel Locatelli dari Sassuolo, Lorenzo Pellegrini dari Roma, Stefano Sensi dari Inter Milan, dan Marco Verratti dari PSG. 3 gelandang yang menjadi pilihan utama Mancini sepertinya Nicolo Barella, Jorginho, dan Manuel Locatelli. Para gelandang ini diharapkan menjadi motor permainan Italia dalam penguasaan bola dan umpan-umpan terukur untuk barisan penyerang. Di lini serang, Mancini akan membawa Andrea Belotti dari Torino, Domenico Berardi dari Sassuolo, Federico Bernardeschi dari Juventus, Federico Chiesa dari Juventus, Ciro Immobile dari Lazio, Lorenzo Insigne dari Napoli, dan Giacomo Raspadori dari Sassuolo. Trisula penyerang utama Italia sepertinya dipercayakan kepada Insigne, Immobile, dan Chiesa. Dengan berbekal skuad seperti disebutkan sebelumnya, Mancini diharapkan dapat menunjukkan penampilan yang atraktif di Euro 2020. Italia tergabung di grup A bersama Turki, Wales, dan Swiss, di mana Italia memiliki kesempatan besar untuk menjadi juara grup. Akan tetapi, Italia tidak boleh lengah, karena ketiga tim lain juga memiliki skuad yang tidak boleh diremehkan. Turki adalah tim yang terkenal tidak mudah menyerah dan memberikan perlawanan serius selama 90 menit. Wales adalah tim yang sering membuat kejutan, dan gol-gol yang diciptakan seringkali di luar perkiraan. Sementara Swiss mungkin lawan tersulit yang harus ditaklukkan Italia jika ingin menjadi juara grup. Jika Italia berhasil menjadi juara grup, maka lawan selanjutnya adalah runner-up dari grup C di babak 16 besar. Di grup C sendiri terdapat Belanda, Austria, Ukraina, dan North Makedonia. Jika Belanda keluar sebagai juara grup C, maka Italia kemungkinan besar berhadapan dengan Austria atau Ukraina. Tetapi tetap, North Makedonia tidak boleh disepelekan. Jika Italia berhasil menang, maka di babak perempat final, Italia bisa bertemu salah satu dari 3 tim kuat berikut, yaitu Belgia, Portugal, atau Jerman. Nah,
Di sini kekuatan Italia akan benar-benar teruji, karena ketiga tim tersebut memiliki kedalaman skuad yang merata dan dihuni pemain-pemain papan atas. Jika Italia bisa memenangkan pertandingan di perempat final, maka di semifinal, tim kuat lainnya akan menjadi lawan Italia. Kemungkinan antara Prancis atau Kroasia. Dan di sini Italia pasti akan menghadapi pertandingan yang menguras tenaga dan pikiran sebelum habis-habisan bertarung di pertandingan final. Untuk mencapai babak final, memang diperlukan semangat yang tidak mudah redup, serta persiapan yang benar-benar detail. Dan Mancini diharapkan dapat memotivasi anak-anak asuhnya agar tim nasional Italia dapat mengangkat trofi. Selain itu, Italia sedikit diuntungkan dengan format penyelenggaraan Piala Eropa 2020 ini. Italia akan memainkan pertandingan-pertandingan grup A di kandang mereka sendiri, yaitu di Stadion Olimpico di kota Roma. Tentunya kepercayaan diri Mancini dan tim akan meningkat karena hal ini, dan semoga bisa mendapatkan hasil maksimal di babak grup. Di Piala Eropa 2020 ini, Italia bukanlah salah satu tim unggulan. Italia lebih tepatnya disebut tim kuda hitam. Akan tetapi, kekuatan Italia tidak boleh diremehkan. Gil Azzurri adalah tim yang memiliki mental juara dan akan selalu bekerja keras untuk mewujudkannya. Forza Azzurri.